are going to talk about status sifat dan peran guru. Status profesi guru. Status guru merupakan kedudukan atau martabat seorang guru yang dapat dilihat dari status akademik, status ekonomi, dan status organisasi. Status akademik. Status akademik merupakan martabat atau kedudukan seorang guru yang dapat dilihat dari persyaratan formal dan persyaratan substansial. Persyaratan formal yaitu persyaratan yang dilihat dari latar belakang pendidikan seorang guru. Apakah seorang guru tersebut berpendidikan SD, SLTP, SLTA, atau perguruan tinggi, jenjang diploma, S1, S2, dan S3. Atau seberapa banyak pelatihan pembelajaran yang telah dilalui oleh seorang guru tersebut. Kemudian persyaratan substansial. Persyaratan substansial berkaitan dengan tingkat kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh guru tersebut. Bahwa setiap guru harus memiliki kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan guru dalam memahami proses pembelajaran, kemudian kompetensi profesional, yaitu kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran, kemudian kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan guru dalam bersikap baik dan berperilaku yang dapat mencerminkan contoh bagi para peserta didiknya. Kemudian kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru dalam berkomunikasi. Semakin mampu menunjukkan kompetensi-kompetensi dimaksud secara nyata dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru, maka semakin profesional pula seorang guru tersebut. Berdasarkan persyaratan tersebut, maka seorang guru tidak cukup berlatar belakang pendidikan yang tinggi, namun harus tetap didukung oleh tingkat kemampuan yang ditampilkannya. Demikian pula kemampuan yang dimiliki seorang guru juga harus ditopang dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dan memadai. Kemudian ada status ekonomi. Status ekonomi dapat diartikan bahwa martabat dan kedudukan guru dilihat dari penghasilan dan penghargaan yang diterimanya, serta tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh pendidik itu sendiri. Status ekonomi ini sangat penting karena melibatkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia yang dasar, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi tidak berarti bahwa kebutuhan manusia hanya meliputi kebutuhan dasar pokoknya tersebut. Menurut Maslow, manusia mempunyai kebutuhan sesuai dengan hierarkinya, yaitu ada basic needs, psychological needs, dan self-fulfillment needs. Basic needs diantaranya physiological needs, yaitu food, water, warmth, and rest. Kemudian ada safety needs, yaitu security and safety. Physiological needs, yaitu kebutuhan fisiologis yang pokok seperti makanan, air, kehangatan, juga istirahat. Kemudian safety needs, security, and safety adalah kebutuhan akan rasa aman. Kemudian ada psychological needs, yaitu belongingness and love needs, intimate relationship, friends, and esteem needs, yaitu prestige and feeling of accomplishment, yaitu rasa memiliki kebutuhan cinta, diantaranya dengan pergaulan dan pertemanan. Kemudian kebutuhan fisiologis seperti perasaan dan pencapaian akan harga diri dan posisi. Kemudian self-fulfillment needs, yaitu self-actualization, achieving one's full potential including creative and activities, yaitu kebutuhan pemenuhan diri, aktualisasi diri untuk mencapai potensi penuh seseorang, termasuk aktivitas kreativitasnya. Status ekonomi terutama berkaitan dengan kebutuhan pertama dan kedua dalam urutan dan tingkatan kebutuhan menurut Maslow. Hal yang perlu diperhatikan dalam menilai status ekonomi suatu profesi yang berkenaan dengan penghasilan tidak hanya dilihat dari besarnya penghasilan yang diterimanya, tetapi juga perlu disesuaikan dengan standar kehidupan yang berlaku di suatu tempat. Penghasilan yang diterima guru misalnya diperoleh dari gaji pokok, jenis tunjangan-tunjangan yang meliputi tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan fungsional, dan tunjangan profesi. Fasilitas yang diterima guru misalnya mendapatkan hak cuti, hak asuransi, kesehatan, hak mendapat pensiunan, dan yang lainnya. Kemudian, apakah secara ekonomi para guru di Indonesia sudah mendapatkan gaji, fasilitas, dan penghargaan yang sesuai? Ini adalah masalah besar yang masih harus kita pertanyakan. Status organisasi. Status organisasi yaitu martabat dan kedudukan guru yang dilihat dari organisasi profesinya,
yaitu apakah suatu organisasi profesi itu eksis atau tidak. Itu bisa kita lihat dari dua kriteria, yaitu kriteria intern dan kriteria ekstern. Kriteria intern berkaitan dengan otonomi organisasi, yaitu keutuhan dan kemampuan organisasi profesi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti meningkatkan kesejahteraan bagi para anggotanya, baik kesejahteraan lahir ataupun batin. Kesejahteraan lahir misalnya berkaitan dengan kemampuan organisasi profesi tersebut untuk meningkatkan penghasilan yang organisasi profesinya tersebut itu sebagai wadah untuk menampung aspirasi para anggotanya. Kemudian untuk kriteria ekstern, yaitu berkaitan dengan kemampuan organisasi profesi untuk melaksanakan fungsinya terhadap lingkungan, seperti kemampuan untuk turut serta memberikan kontribusi tentang kebijakan-kebijakan, serta kemampuan melaksanakan kerjasama dengan organisasi profesi lainnya, baik dalam lingkup nasional maupun internasional dalam bidang pendidikan. Sifat-sifat guru. Seorang guru itu harus memiliki sifat-sifat tertentu yang memang wajib untuk diterapkan oleh seorang guru. Yang pertama, kenapa sih harus ikhlas? Seorang guru diharuskan untuk memiliki sifat ikhlas, karena dengan sebuah niat yang ikhlas akan menentukan apakah guru tersebut bisa disebut seorang guru yang baik. Keikhlasan itu akan dirasakan oleh peserta didik dengan dekatnya guru dengan peserta didik, berbicara, cara mengajarnya, memperlakukan peserta didik, dan juga kedekatan dengan peserta didik. Dengan hati yang ikhlas, peserta didik akan mudah untuk memahami materi yang dijelaskan oleh seorang guru. Dan seorang guru akan lebih respect pada peserta didik, begitupun sebaliknya peserta didik akan respect karena keikhlasan seorang guru. Jujur, seorang guru harus memiliki sifat jujur, karena jika sekali saja dia berbohong, dampaknya akan terasa oleh seorang murid ataupun orang tua murid ataupun masyarakat. Dan jika seorang guru tidak jujur, seorang murid bisa mengikuti kebohongannya, karena kebohongan akan diserap oleh peserta didik. Walk to talk. Seringkali ada perbedaan di antara ucapan dengan perilaku dari seorang guru, yang membuat peserta didik itu jadi tidak memahami apa yang guru itu sampaikan. Dan sikap seperti itu akan berpengaruh kepada peserta didik karena tidak tahu mana yang baik atau tidak untuk dicontoh. Dan jika seorang guru tidak mengamalkan ilmu yang ia punya, akan banyak peserta didik yang tidak menghargai apa yang ia sampaikan, tidak menghargai saat guru tersebut ada di depan. Karena jika seorang guru hanya datang dan memberi tugas saja, ilmu yang dimiliki oleh guru tersebut tidak akan disampaikan dengan baik. Adil dan egaliter. Seorang guru harus bersifat adil dan menyamakan atau menyetarakan hak semua peserta didiknya, dan tidak memihak pada satu siswa yang dibanggakannya saja. Karena sejatinya seorang murid itu membutuhkan ilmu dari gurunya, dan jika guru tersebut hanya memihak pada satu murid saja, maka muridnya tidak akan mendapatkan ilmu tersebut. Peserta didik akan merasa adil jika gurunya pun bisa adil kepada peserta didiknya, bersikap selayaknya teman curhat, teman bicara. Seorang guru yang rasa seperti peserta didiknya, atau mengerti apa yang peserta didik rasakan, karena peserta didik pun memiliki hidup di luar kelas yang kita tidak tahu apa yang terjadi di luar itu. Karena yang seperti itu biasanya hanya perlu didengar dan dimengerti saja. Akhlak mulia. Akhlak mulia merupakan sikap terpuji yang harus diterapkan oleh seorang guru,
yang juga bisa diterapkan kepada muridnya. Dengan mengatakan hal-hal baik, ajak bercerita dengan senyum dan tawa, bersikap humble, atau mengakrabkan diri kepada peserta didik, memberi kasih sayang, pengertian, dan hal-hal seperti itu. Dan hal-hal yang seperti itulah yang bisa diberikan dan dicontoh oleh peserta didik. Dan dengan melapangkan hatinya, seorang guru akan mudah membuat peserta didik menjadi mengerti apa yang guru tersebut sampaikan. Dengan memberikan kelembutan pun, peserta didik akan merasa nyaman dan akan merasa betah saat pembelajaran sedang berlangsung, karena kenyamanan adalah hal dasar didik. Dan itu juga mempengaruhi saat proses pembelajaran tawadu. Sikap tawadu ini pun bisa dirasakan oleh peserta didik dari ucapan, penampilan, dan lain-lainnya. Kebalikan dari tawadu adalah sombong. Dan sombong merupakan sifat yang bisa membuat peserta didik menjadi menjauh dan hilang rasa kepada seorang guru. Dan jika seorang guru memiliki sifat sombong, maka peserta didiknya pun akan sulit untuk menerima ilmu yang ia sampaikan. Nah, untuk menghindari sifat sombong itu, guru harus bersikap tawadu agar muridnya pun merasa nyaman saat di dalam kelas. Berani. Dengan berani berbicara, mengakui kesalahan, memberikan nasihat, menegur peserta didik, hal semacam itulah yang akan membuat peserta didik percaya kepada seorang guru dan yakin bahwa guru tersebut baik, dan peserta didik pun tidak akan merasa segan dan takut, malah mereka akan melihat dan menilai keberanian itu dan bisa saja dijadikan atau diterapkan kepada diri mereka masing-masing. Jiwa humor yang sehat. Humor yang sehat ini akan menjadikan suasana kelas menjadi nyaman, dan peserta didik pun akan memperhatikan tanpa mengalihkan perhatiannya. Sikap ini pun tidak akan membuat peserta didik menjadi bosan dan jenuh. Tapi tetap ada batasan dalam sikap ini, pun harus bisa menyeimbangkan antara menyampaikan materi dan melontarkan candaan-candaan kecil. Karena jika berlebihan, ini pun akan menjadi dampak kepada peserta didik, karena mungkin peserta didiknya akan menjadi ketagihan dan malah ingin terus melontarkan candaan yang lebih dari itu. Sabar dan menahan amarah. Ini pun adalah sikap yang wajib dilatih dan diterapkan oleh seorang guru, karena akan banyak sekali ujian kesabaran bagi seorang guru dalam menghadapi beragam sifat yang dimiliki oleh peserta didik. Seorang guru harus bisa mengontrol emosi atau amarah agar peserta didik tidak takut dan membuat peserta didik tidak nyaman, bahkan mungkin trauma. Kekuatan seorang guru akan dilihat dari kesabaran dan pengalihan dan pengendalian amarah pada dirinya. Karena bagaimanapun seorang guru harus bersifat tenang dan memberi pengertian kepada peserta didik dengan penuh kelembutan agar peserta didik tersebut mengerti dan tidak mengulangi kesalahannya. Menjaga lisan. Terkadang seorang guru melakukan kesalahan dalam menegur peserta didik. Mungkin bisa dengan mengejek, menghina, yang membuat peserta didik itu terluka hati bahkan fisiknya. Maka dari itu, pengendalian ucapan pada seorang guru harus dilatih dan dijaga agar tidak mengeluarkan kata-kata yang akan menyakiti hati seorang peserta didik. Sinergi dan musyawarah. Dengan musyawarah, seorang guru akan bisa mendapatkan
bantuan atau solusi menghadapi masalah, entah itu pada peserta didik atau pada dirinya sendiri. Seorang guru harus mengenyampingkan perasaan malu untuk meminta pendapat kepada guru lainnya, karena dengan berani pun tidak akan membuat seseorang terlihat rendah, karena sejatinya seorang guru pun manusia yang membutuhkan manusia lain untuk mencari solusi dalam masalahnya. Karena dengan musyawarah pun kebenaran dan titik terang suatu permasalahan bisa terpecahkan. Peran dan tugas guru. Proses pembelajaran merupakan hubungan atau interaksi seorang guru dengan peserta didik yang ditentukan oleh pendidik dalam mengajar dan peserta didik yang belajar. Jika antara guru dan peserta didik memiliki hubungan yang baik, maka peserta didik pun akan meniru dan berusaha untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Karena seorang guru sangatlah penting untuk perkembangan kualitas pendidikan. Gurulah yang harus mengerti nilai-nilai pada kurikulum untuk kemudian dipraktekkan kepada peserta didik agar memberi hal positif saat proses pembelajaran. Menurut kajian Hollies dan Young 1988, Manan 1990, serta Yelon dan Weinstein 1997, dapat diketahui setidaknya 19 peran dari seorang guru, yaitu guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharu atau inovator, model dan teladan, pribadi, penelitian, pendorong kreativitas, pembangkit, pandangan, kerja rutin, pemindahan kemah, pembawa cerita, aktor, emansipator, evaluator, pengawet, dan sebagai kulminator. Dan kita akan membahas 9 peran seorang guru, yaitu sebagai berikut. Guru sebagai pendidik. Guru merupakan seorang pendidik yang selalu menjadi tokoh dan panutan dari peserta didik. Seorang guru harus bisa bertanggung jawab, memahami nilai, norma moral, sosial, harus bisa mengetahui atau menganalisa, dan seorang guru harus benar-benar melakukan nilai dan norma tersebut. Seorang guru bertanggung jawab atas segala hal yang dilakukan dalam pembelajaran di sekolah ataupun di masyarakat, karena seorang guru harus bisa menerapkan nilai spiritual, emosional, moral, sosial, dan intelektual dalam kepribadiannya, lalu memiliki kelebihan dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi, juga seni agar bisa mengembangkan sesuai bidang. 2. Guru sebagai pengajar. Tujuan, tugas, dan tanggung jawab utama seorang guru adalah melaksanakan sebuah pembelajaran agar bisa membuat peserta didik berkembang untuk melatih kemampuan dan mengembangkannya, mempelajari apa yang tidak diketahui dan memahami apa yang dipelajari. Ada pendapat kuno yang menekankan bahwa mengajar itu menyampaikan untuk memberitahu materi pembelajaran. Jadi konsep lama inilah yang membuat pembelajaran menjadi monoton. Banyak faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran, yaitu motivasi, kematangan, hubungan antara guru dan peserta didik, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman, dan keterampilan pengajar dalam berkomunikasi. Guru harus berusaha menerapkan faktor-faktor itu dan berusaha menjelaskan sesuatu lebih jelas untuk peserta didik agar pembelajaran berjalan dengan baik. Guru sebagai pembimbing. Guru merupakan seorang pembimbing karena berdasarkan pengalaman dan pengetahuan menjadikan ia harus bertanggung jawab atas pembelajaran yang melibatkan fisik dan juga moral, emosional, kreativitas,
dan spiritual yang lebih kompleks. Guru harus benar-benar membuat tujuan yang jelas, menetapkan waktu pembelajaran, serta menilai kelangsungan pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan peserta didik. Karena seorang guru memiliki hak dan tanggung jawab yang mengharuskannya memberikan pengaruh utama dalam setiap aspek pembelajaran. Guru sebagai pelatih. Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan baik intelektual maupun motorik sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih. Karena tanpa latihan seorang peserta didik tidak akan mampu menunjukkan penguasaan kompetensi dasar dan tidak akan mahir dalam berbagai keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan materi standar. Bagaimana kita akan tahu seorang peserta didik itu berkembang atau tidak tanpa kita lakukan latihan untuk peserta didik tersebut. Nah, oleh karena itu kita bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar sesuai dengan potensinya masing-masing. Kita memberikan pelatihan sesuai dengan minat dan bakat peserta didik itu masing-masing. Dalam pelatihan yang dilakukan ini, kita harus memperhatikan kompetensi dasar dan juga materi standarnya sesuai dengan individu masing-masing dan memperhatikan perbedaan individual peserta didik dan lingkungannya. Guru sebagai penasehat. Guru adalah seorang penasehat bagi peserta didik, bahkan bagi orang tuanya, meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasehat. Dan banyak guru yang kadang cenderung menganggap bahwa konseling terlalu banyak membicarakan klien, seakan-akan berusaha mengatur kehidupan orang. Nah, oleh karenanya mereka tidak senang melaksanakan fungsi ini. Padahal menjadi guru pada tingkat manapun berarti menjadi penasehat dan menjadi orang kepercayaan. Kegiatan pembelajaran juga dihadapkan dengan posisi tersebut. Peserta didik senantiasa berhadapan dengan kebutuhan atau membuat keputusan. Nah, dalam hal ini peserta didik membutuhkan penasehatnya. Nah, penasehatnya itu adalah seorang guru. Peserta didik dapat menemukan atau bahkan menyalahkan dirinya sendiri dalam membuat keputusan. Maka dari itu mereka perlu dibimbing dan perlu banyak masukan dan motivasi. Karena biasanya peserta didik dalam menghadapi kesulitan itu mereka akan kepercayaan dirinya akan menurun. Oleh karena itu dibutuhkan guru sebagai penasehat yang memotivasi mereka dan memberikan saran serta jalan keluar atas masalah mereka. Makin efektif guru sebagai dalam menasehati peserta didik ya, maka mereka akan semakin menempatkan kepercayaan kepada seorang guru tersebut. Dalam pembelajaran juga sangat penting menaruh kepercayaan kepada murid, para peserta didik. Oleh karena itu, guru di sini sangat penting berperan sebagai penasehat para peserta didik. Guru sebagai pendorong kreativitas. Kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran dan guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreativitas tersebut. Kreativitas ditandai oleh adanya kegiatan menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada atau memperbaharui sesuatu yang sudah ada. Atau bisa juga kita sebut sebagai suatu kegiatan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, sebagai orang yang kreatif, guru juga harus menyadari bahwa kreativitas itu merupakan sifat yang universal. Dan oleh karenanya, semua kegiatan itu harus ditopang, dibimbing, dan dibangkitkan oleh kesadaran itu sendiri. Ia senjata seorang kreator dan motivator dalam proses pembelajaran. Seperti yang sudah disebutkan tadi, sebagai penasehat juga, ia juga sebagai seorang motivator dalam proses pembelajaran. Guru harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengembangkan kreativitas peserta didik. Kreativitas peserta didik juga dapat dipahami sebagai kemampuan untuk menemukan berbagai kemungkinan atau alternatif jawaban terhadap suatu masalah, di mana penekanannya adalah pada kreativitas, ketepatgunaan, dan keragaman jawaban sesuai dengan konteks masalah yang dia hadapi. Kemudian, kreativitas tercermin melalui kelancaran, keluasan, dan orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan mengelaborasikan, mengembangkan, dan memperinci juga dalam suatu gagasan.
Peserta didik yang kreatif dengan peserta didik yang pasif itu pasti memiliki ciri yang berbeda. Nah, ciri kreativitas yang dapat dikelompokkan itu, yang dapat membedakan itu terdiri dari dua kategori, yaitu kognitif dan non-kognitif. Ciri kognitif diantaranya orisinalitas, fleksibilitas, kelancaran, dan elaborasi. Sedangkan ciri non-kognitif diantaranya motivasi, sikap, dan kepribadian yang kreatif. Nah, ciri-ciri tersebut itu dapat membedakan mana peserta didik yang kreatif dan peserta didik yang pasif. Kedua ciri ini selain dapat membedakan antara peserta didik yang kreatif dan pasif, namun kedua ciri ini juga sama pentingnya. Kecerdasan yang tidak ditunjang dengan kepribadian kreatif maka tidak akan menghasilkan apapun. Lalu, kreativitas itu hanya dapat dilahirkan dari orang yang cerdas yang memiliki kondisi psikologis yang sehat. Kreativitas tidak hanya perbuatan otak saja, namun ada emosi juga dan kesehatan mental yang berpengaruh. Kemudian kecerdasan tanpa mental yang sehat itu sulit untuk melahirkan kreativitas. Guru sebagai aktor. Guru sebagai aktor adalah guru itu harus bisa melakukan apa saja yang ada di dalam naskah yang telah disusun dengan mempertimbangkan pesan yang akan disampaikan kepada penonton. Dengan kata lain, guru harus bisa menciptakan berbagai cara agar tidak membuat peserta didiknya merasa bosan dalam hal pembelajaran. Itu bisa salah satunya adalah dengan cara guru sebagai aktor ini. Guru harus bisa memainkan perannya, baik itu bisa membuat penontonnya menangis, tertawa, merasa sedih, merasa bahagia, dan yang lainnya. Itu adalah sebuah cara untuk mengaplikasikan atau menyalurkan pesan yang akan disampaikan seorang guru, sehingga para peserta didik akan lebih mudah untuk menangkapnya. Lalu, sang aktor juga harus siap mental dengan pernyataan senang dan tidak senang dari para penonton dan kritik yang diberikan oleh media massa. Emosi juga harus dikuasai karena kalau seseorang telah mencintai atau membenci sesuatu akan berlaku tidak objektif. Perilakunya menjadi akan berantakan dan tidak terkontrol. Dan untuk bisa berperan sesuai dengan tuntutan naskah tersebut, seorang aktor atau seorang pendidik harus bisa menganalisis dan melihat kemampuannya sendiri, persiapannya, memperbaiki kelemahan, menyempurnakan aspek-aspek baru dari setiap penampilannya, mempergunakan pakaian atau penampilannya sebagaimana yang diminta dan kondisinya sendiri untuk menghadapi ketegangan emosinya dari malam ke malam serta mekanisme fisik yang harus ditampilkan. Singkatnya, untuk menjadi aktor yang mampu membuat para penonton bisa menikmati penampilannya, juga bisa memahami pesan yang disampaikannya, itu diperlukan persiapan, baik pikiran, perasaan, maupun fisik. Kemudian, sebagai aktor, guru berangkat dari jiwa pengabdian dan inspirasi yang akan mengarahkan kegiatannya. Tahun demi tahun, sang aktor berusaha mengurangi respon bosan dan berusaha meningkatkan minat para pendengar. Demikianlah guru memiliki kemampuan menunjukkan penampilannya di dalam kelas atau di depan kelas. Ini berarti seperti yang tadi disebutkan bahwa guru ini harus memiliki berbagai cara dalam proses pembelajaran agar peserta didik tidak merasa bosan dan bisa menangkap pesan yang disampaikan dengan baik. Guru sebagai emansipator. Dengan kecerdikannya, guru harus mampu memahami potensi peserta didik dan menghormati setiap insan. Guru juga harus mengenal kebutuhan peserta didik tersebut akan pengalaman, pengakuan, dan dorongan. Dengan itu, dia akan tahu bahwa pengalaman, pengakuan, dan dorongan seringkali membebaskan peserta didik dari self-image yang tidak menyenangkan, kebodohan, dan dari perasaan tertolak dan rendah diri. Oleh karena itu, guru harus mampu melihat sesuatu yang tersirat di samping yang tersurat, serta mencari kemungkinan pengembangannya. Untuk memiliki kemampuan melihat sesuatu yang tersirat, guru perlu memanfaatkan pengalaman ketika bekerja, seperti ketekunan, kesabaran, dan tentu saja kemampuan menganalisis fakta yang dilihatnya. Sehingga guru mampu mengubah keadaan peserta didik yang tadinya terlihat bodoh
dan ditolak di masyarakat menjadi dipertimbangkan dalam masyarakat. Guru telah melaksanakan fungsinya sebagai emansipator ketika peserta didik yang telah menilai dirinya sebagai pribadi yang tak berharga, merasa dicampakkan oleh orang lain, atau selalu diuji dengan berbagai kesulitan sehingga hampir putus asa, dibangkitkan kembali menjadi pribadi yang percaya diri. Dengan kata lain, guru dinyatakan telah menjalani fungsinya sebagai emansipator adalah ketika seorang peserta didik yang mulai kehilangan percaya dirinya kembali menemukan kepercayaan dirinya melalui seorang guru. Nah, karena itu, ketika peserta didik hampir putus asa, diperlukan ketelatenan, keuletan, dan seni memotivasi atau diperlukannya motivasi agar timbul kembali kesadaran dan bangkit kembali harapannya. Seperti yang tadi saya bilang, guru telah menjalankan fungsinya sebagai emansipator ketika seorang peserta didik yang telah kehilangan kepercayaan dirinya menemukan kembali kepercayaan dirinya dengan bantuan seorang guru. Guru sebagai evaluator. Evaluasi atau penilaian merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan. Kemudian, tidak ada pembelajaran tanpa penilaian karena penilaian merupakan proses menetapkan kualitas hasil belajar atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh siswa. Bagaimana kita bisa tahu apa yang harus kita ubah? Lalu, apa saja kesalahan kita yang tidak patut kita ulangi lagi di masa selanjutnya tanpa ada evaluasi? Setelah penilaian, kita akan tahu apa saja yang menjadi kekurangan kita, apa saja yang menjadi bahan evaluasi kita untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Penilaian adalah suatu analisis yang sistematis dan berkesinambungan untuk melihat efektivitas program yang diberikan dan pengaruh program tersebut pada peserta didik. Kemudian, ada pun tujuan dari penilaian pembelajaran adalah untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan para peserta didik. Nah, selain ada evaluasi, sebelum ada evaluasi kita juga kan butuh penilaian. Itu bisa membuktikan atau bisa membantu kita mengetahui apa saja kekurangan kita, apa saja yang harus kita ubah untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Fungsi penilaian diantaranya adalah 1. Memberikan umpan balik kepada guru untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran, kemudian untuk sebagai bahan masukan juga untuk dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah bahan pertimbangan kepada guru untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua untuk bahan pertimbangan kepada guru untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik baik fisik maupun psikis dan untuk menempatkan mereka sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan informasi kepada orang tua sebagai tanggung jawab lembaga terkait dengan tumbuh kembang peserta didik dan membantu proses pendidikan di rumah yang sesuai. Dalam proses penilaian terdapat beberapa teknik, diantaranya tes dan non-tes. Ada 3 tahap di dalamnya, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Berdasarkan 9 peran guru tersebut, harus diperlukan perhatian terhadap 5W1H, yang ini juga bersifat situasional, kondisional, dan fungsional sesuai dengan materi-materi peserta didik, pendidik, dan lain-lain. 5W1H itu diantaranya seperti apa tujuan dalam pembelajaran, siapa yang menjadi peserta didik dan pendidiknya, kemudian kapan pembelajaran itu dilaksanakan, kenapa sistemnya seperti ini, dan yang lainnya.